Pernah nggak kalian membeli buah alpukat tapi masih keras? Terus kalian bingung gimana ya cara agar alpukatnya lebih cepat matang? Atau justru alpukat yang kalian beli itu malah lebih cepat busuk? Ternyata cara penyimpanan itu sangat berpengaruh terhadap laju respirasi dan tingkat kematangan buah alpukat. Alpukat termasuk ke dalam komoditas hortikultura yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan banyak dikonsumsi oleh masyarakat karena banyak memiliki manfaat. Di antaranya adalah kaya akan lemak jenuh, vitamin, mineral yang bermanfaat bagi kesehatan. Namun, alpukat memiliki kelemahan yaitu mudah mengalami kerusakan setelah dipanen. Akibatnya, buah terus bernafas atau mengalami respirasi dan terus mengalami proses pematangan. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan buah alpukat yang masih keras. Ada yang menyimpannya di dalam kulkas, ada yang menyimpannya di suhu ruang, bahkan ada yang menyimpannya di dalam beras agar alpukatnya lebih cepat matang. Oleh karena itu, percobaan ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perbedaan kondisi cara penyimpanan buah alpukat dapat memengaruhi laju respirasi dan tingkat kematangan buah alpukat. Untuk memahami hasil percobaan ini, kita perlu mengetahui dulu apa sih respirasi pada buah. Respirasi sendiri merupakan proses penguapan senyawa organik seperti karbohidrat menjadi energi. Energi ini akan berfungsi untuk mempertahankan aktivitas sel selama buahnya masih hidup. Nah, pada buah klimateri sendiri seperti alpukat akan terjadi peningkatan laju respirasi secara drastis saat memasuki yang namanya fase pematangan. Nah, peningkatan ini tuh disebut puncak klimateri. Nah, pada saat proses tersebut, tumbuhan akan menghasilkan yang namanya gas etilen. Etilen sendiri merupakan hormon tumbuhan berbentuk gas yang akan berfungsi untuk mengatur proses pematangan. Nah, gas etilen ini merangsang aktivitas berbagai macam enzim yang menyebabkan perubahan pada buah. Seperti yang pertama, pelunakan tekstur akibat pemecahan pektin. Yang kedua, perubahan warna akibat degradasi klorofil. Yang ketiga, perubahan aroma akibat terbentuknya senyawa volatil. Dan yang keempat, perubahan rasa karena pati diubah menjadi gula sederhana. Semakin cepat produksi etilen dan laju respirasi, semakin cepat pula buah mengalami pematangan. Namun, apabila berlangsungnya terlalu cepat, buah akan mengalami penurunan mutu, bahkan pembusukan. Pengamatan dilakukan selama 6 hari. Parameter yang diamati berupa warna dan tekstur daging buah, warna dan tekstur kulit buah, aroma buah, serta rasa buah di akhir pengamatan. Sebelum melakukan pengamatan, kelompok kami membuat prediksi berdasarkan teori yang sudah dipelajari. Kami memperkirakan bahwa penyimpanan di dalam kulkas akan memperlambat proses pematangan karena suhu rendah dapat menghambat aktivitas enzim dan laju respirasi. Sebaliknya, pada suhu ruang diperkirakan akan mempercepat proses pematangan karena aktivitas metabolisme berlangsung lebih aktif. Sementara itu, media beras diperkirakan dapat mempercepat proses pematangan secara lebih merata karena membantu mempertahankan gas etilen di sekitar buah. Setelah dilakukan pengamatan selama 6 hari, ternyata hasil yang diperoleh cukup menarik dan sesuai dengan teori yang ada. Setelah 6 hari penyimpanan, alpukat yang berada dalam kulkas masih menunjukkan warna hijau yang dominan, terutama pada bagian pinggir daging buah. Teksturnya juga lebih keras daripada perlakuan-perlakuan yang lain. Selain itu, mulai muncul bercak hitam pada kulit mulai berkeriput, aroma yang masih tercium mentah, dan juga rasa yang cenderung pahit. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa suhu yang rendah itu bisa memperlambat laju respirasi, sehingga proses pematangan buah belum terjadi secara optimal. Namun, penyimpanan pada suhu dingin yang terlalu lama dapat menyebabkan chilling injury atau kerusakan akibat suhu rendah. Chilling injury dapat menyebabkan proses pematangan yang tidak sempurna, mulai muncul bercak hitam, perubahan tekstur yang tidak normal, bahkan penurunan kualitas konsumsi produk. Oleh karena itu, kulkas lebih baik digunakan untuk memperlambat pematangan, bukan untuk mematangkan buah, khususnya buah alpukat. Pada penyimpanan suhu ruang, perubahan yang terjadi jauh lebih cepat dibandingkan penyimpanan lainnya. Pada kondisi ini, kulit dari buah alpukat cenderung lebih gelap dibandingkan buah alpukat pada umumnya. Warna dagingnya coklat kekuningan dan memiliki tekstur yang sangat empuk atau sangat lembek. Aroma yang dikeluarkan juga seperti sawo matang, serta jika dicicip rasanya jauh lebih asam.
Hal ini menunjukkan bahwa proses respirasi berlangsung sangat aktif yang menyebabkan buah alpukat cepat matang, bahkan sampai ke fase di mana overripe atau terlalu matang. Berbeda dengan suhu ruang, penyimpanan pada media beras menghasilkan kondisi yang paling ideal. Pada kondisi ini, kulit buah alpukat berubah warna secara merata. Warna dagingnya berwarna kekuningan dan memiliki tekstur empuk. Aroma yang dikeluarkan juga seperti aroma alpukat pada umumnya. Serta setelah dirasa, rasanya lebih terasa sedikit manis. Mengapa terjadi demikian? Karena beras menciptakan lingkungan semi tertutup yang dimana gas etilen pada buah alpukat terakumulasi atau terperangkap di dalam lingkungan tersebut. Akumulasi gas etilen tersebut berpengaruh untuk mempercepat proses kematangan dari buah alpukat. Itu yang menyebabkan kualitas kematangan pada buah yang disimpan di media beras jauh lebih baik dibandingkan yang di suhu ruang. Oleh sebab itu, berdasarkan hasil pengamatan kami, penyimpanan di media beras jauh lebih efisien dibandingkan perlakuan lainnya untuk menghasilkan kualitas alpukat yang baik. Nah, berdasarkan seluruh hasil pengamatan, semakin rendah suhu penyimpanan, semakin rendah juga aktivitas respirasi yang terjadi. Sebaliknya, suhu yang lebih tinggi akan mempercepat aktivitas metabolisme dan proses pematangan. Dari ketiga perlakuan yang dilakukan, media beras menghasilkan kematangan yang paling optimal. Penyimpanan di kulkas dapat memperlambat proses pematangan. Sebaliknya, pada suhu ruang, buah yang dihasilkan akan cepat lebih matang dan beresiko mengalami penurunan mutu. Nah, hasil percobaan ini juga memiliki manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bagi konsumen, bila ingin mempercepat proses pematangan buah alpukat, media beras adalah hal yang paling sederhana dan murah. Yang kedua, bagi pedagang atau distributor, penyimpanan dingin dapat memperpanjang masa simpan selama proses distribusi. Dengan adanya hubungan antara respirasi, etilen, dan kondisi penyimpanan, kita dapat menentukan metode penyimpanan yang paling tepat sehingga kualitas buah tetap terjaga dan kehilangan pasca panen dapat diminimalkan.